bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas pendekatan studi Islam yang dibagi menjadi 7. Yang pertama, ada pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, pendekatan kebudayaan, dan pendekatan psikologis. A few moments later. Pendekatan studi Islam tersendiri yaitu merupakan alat penting untuk memahami Islam secara menyeluruh dan mendalam. Alih-alih hanya melihat dari satu sudut pandang, pendekatan ini memungkinkan kita untuk meneliti berbagai aspek dan dimensi Islam, menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif. Lalu ada pendekatan teologis. Pendekatan teologis berfokus pada ajaran-ajaran dasar Islam seperti tauhid, kenabian, wahyu, dan akhirat, teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis, serta interpretasi para ulama. Pendekatan ini menekankan aspek spiritual dan historis Islam, serta peran imam dan ketaatan dalam kehidupan manusia. Nah, di sini pendekatan teologis juga dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah teologi dogmatik, yaitu berfokus pada doktrin-doktrin utama Islam seperti tauhid, kenabian, dan hari kiamat. Dan yang kedua ada teologi etika, yaitu menekankan pada nilai-nilai moral dan etika dalam Islam seperti kewajiban, larangan, dan hukum Islam. Dan pendekatan teologis yang ketiga adalah teologi mistis, yaitu menjelajahi aspek spiritual dan mistis Islam seperti pengalaman spiritual, makna simbolisme, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis meneliti perilaku manusia dalam konteks Islam, dan ini mengkaji bagaimana budaya, tradisi, dan norma sosial mempengaruhi pemahaman dan praktik Islam dalam masyarakat. Pendekatan ini juga memprihatinkan variasi dan keagamaan dalam praktik Islam di berbagai budaya dan kelompok masyarakat. Nah, di sini pendekatan antropologi sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah antropologi budaya, yakni mempelajari bagaimana budaya mempengaruhi praktik dan pemahaman Islam dalam masyarakat. Yang kedua adalah antropologi sosial, yakni menganalisis pengaruh struktur sosial dan lembaga sosial terhadap praktik Islam. Dan di sini antropologi yang ketiga adalah antropologi agama, yakni menyelidiki bagaimana agama termasuk Islam dipraktik dan dimaknai dalam berbagai konteks sosial. Lalu ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis meneliti konsep-konsep dasar Islam dari perspektif filsafat. Ini mengkaji logika, epistemologi, dan metafisika dalam Islam, serta mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, pengetahuan, dan nilai. Pendekatan ini juga berusaha menghubungkan ajaran Islam dengan pemikiran filosofi lainnya. Nah, di sini pendekatan filosofi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah filsafat Islam, yaitu menjelajahi pemikiran filosofis dalam Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Ghazali. Dan yang kedua adalah filsafat ilmu, atau menganalisis metode dan dasar pengetahuan dalam Islam. Dan yang terakhir ada filsafat etika, yaitu menyelidiki nilai-nilai moral dan etika dalam Islam dan dari perspektif filsafat. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis mempelajari hubungan sosial dalam konteks Islam. Ini menganalisis bagaimana struktur sosial, lembaga sosial, dan dinamika sosial mempengaruhi perkembangan dan praktik Islam. Pendekatan ini juga mengkaji peran Islam dalam kehidupan sosial serta pengaruh
pengaruhnya terhadap perilaku dan interaksi manusia. Di sini pendekatan sosiologis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sosiologis agama, yaitu mempelajari pengaruh agama termasuk Islam terhadap kehidupan sosial. Dan yang kedua adalah sosiologi pendidikan, yaitu menganalisis peran Islam dalam pendidikan dan sistem pendidikan. Yang ketiga adalah sosiologi ekonomi, yaitu menyelidiki pengaruh Islam terhadap sistem ekonomi dan praktik ekonomi. Historis. Yang pertama, sejarah Islam, mempelajari sejarah lahirnya Islam, penyebaran dan perkembangannya. Yang kedua, sejarah peradaban Islam, menyelidiki pengaruh Islam terhadap peradaban manusia. Yang ketiga, sejarah pemikiran Islam, menganalisis perkembangan pemikiran Islam dari masa ke masa. Pendekatan historis ini menelusuri perkembangan Islam dari masa ke masa. Ia mengkaji sejarah lahirnya Islam, penyebarannya dan transformasinya dalam berbagai konteks sejarah. Pendekatan ini juga mempelajari evaluasi pemikiran Islam dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Pendekatan kebudayaan ada 3. Yang pertama, seni dan budaya Islam, mempelajari seni dan budaya yang berkembang dalam konteks Islam. Yang kedua, sastra Islam, menganalisis karya sastra yang terinspirasi oleh Islam. Yang ketiga, arsitektur Islam, menyelidiki arsitektur bangunan-bangunan Islam. Pendekatan kebudayaan meneliti peran Islam dalam bentuk budaya dan pengaruh budaya terhadap pemahaman dan praktik Islam. Ia mengkaji kesenian, sastra, arsitektur, dan tradisi yang berkaitan dengan Islam. Pendekatan ini juga memperhatikan interaksi antara Islam dan budaya lokal serta proses akulturasi yang terjadi. Terakhir, pendekatan psikologis. Yang pertama, psikologi agama, mempelajari pengaruh agama termasuk Islam, termasuk perilaku dan kesehatan mental. Yang kedua, psikologi kepribadian, menganalisis pengaruh Islam terhadap perkembangan kemanusiaan. Yang terakhir, psikologi sosial, menyelidiki pengaruh Islam terhadap interaksi sosial dan perilaku buruk. Pendekatan psikologis ini mengkaji aspek psikologis dalam Islam. Ia meneliti motivasi emosi dan perilaku manusia dalam konteks Islam. Pendekatan ini juga memperhatikan pengaruh Islam terhadap kesehatan mental dan perkembangan kepribadian manusia.